Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kita akan bahas terkait dengan bobot dan jumlah soal sekaligus aturan resmi terkait dengan ketentuan passing grade P3K di tahun 2021. Oleh karena itu, sebelum kita ke info selengkapnya atau pembahasan selengkapnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu terkait dengan bobot dan jumlah soal. Nah, di sini saya sudah kutip dari langsung portal guru p3k.kemendikbud.go.id. Di sana sudah dicantumkan atau sudah dijelaskan terkait dengan bobot soal ujian untuk seleksi kompetensi P3K guru di tahun 2021. Di mana seleksi kompetensi nanti itu kan diadakan sebanyak atau sampai 3 kali. Nah, ini adalah bobot soal ujiannya. Yang pertama adalah terkait dengan tipe konten yang akan diujikan nanti, yaitu ada kompetensi teknis, ini tentunya dengan sesuai dengan mata pelajaran. Kemudian ada manajerial, kemudian ada sosiokultural, dan ada pertanyaan wawancara. Nah, kita lihat yang pertama terkait dengan kompetensi teknis. Butir soal yang akan digunakan nantinya adalah 80 sampai 100 soal, kemudian waktu yang diberikan itu 120 menit di sini, dan bobotnya itu 60%. Kemudian tipe soalnya itu benar diberi nilai 5 dan salah 0. Artinya pilihan gandanya itu mencapai 5 opsi ya teman-teman. Nah, kemudian untuk nilai maksimalnya adalah 500 poin. Nah, kemudian untuk yang kedua, kompetensi manajerial, butir soalnya ada 25, kemudian waktunya diberikan 25 menit, dan bobot soal dan bobotnya itu digabungkan antara manajerial, sosiokultural, dan wawancara itu semuanya 40%. Dan untuk tipe soal untuk manajerial ini pilihan ganda juga berjumlah 4, di mana nilainya itu 4, 3, 2, 1. Nah, untuk nilai maksimalnya ada 100, sedangkan untuk sosiokultural itu butir soalnya ada 20, kemudian waktunya diberikan adalah 15 menit, dan untuk tipe soalnya benar atau pilihan ganda ada 5, nilainya ada 5, 4, 3, 2, dan 1. Dan untuk nilai maksimalnya adalah 100. Sedangkan untuk pertanyaan wawancara, butir soal yang diberikan adalah 10, kemudian waktunya 10 menit, dan tipe soalnya itu pilihan ganda benar 4, 3, 2, dan 1. Sedangkan nilai maksimalnya adalah 40. Nah, terkait dengan untuk khusus untuk kompetensi teknis, sudah kita ketahui bahwasanya di tahun ini ada penambahan nilai khusus untuk 4 kategori yang diberikan nilai tambahan atau nilai afirmasi untuk khusus kompetensi teknis. Yang pertama itu untuk sertifikat pendidik, di mana nanti akan mendapatkan 100% dari nilai kompetensi teknis di sini teman-teman. Nah, untuk serdik ini tentunya kategori yang guru honorer yang memiliki serdik nantinya tentunya mendapatkan poin sempurna untuk kompetensi teknis, yaitu 500 poin, dan tentunya sudah memiliki presentasi kelulusan sudah 60%. Karena yang diambil untuk presentasi kelulusan nantinya adalah 100% dari 60% untuk kompetensi teknis dan 40% untuk manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Tapi dengan catatan, guru honorer tersebut tetap wajib lulus untuk PG nantinya, baik itu untuk manajerial dan sosiokultural. Dan apabila tidak lulus di PG manajerial maupun sosiokultural, tetap tidak dianggap lulus P3K nantinya. Kemudian ada usia, teman-teman, di sini usia diberikan 15% dari kompetensi teknis, itu jumlahnya 75 poin. Kemudian untuk disabilitas itu 10% dari nilai kompetensi teknis adalah 50 poin diberikan nilainya nanti. Kemudian ada guru honor THK 2, itu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis, mana kalau kita presentasikan nilainya ada 50 poin, seperti itu. Ini adalah terkait dengan bobot soal ujian seleksi kompetensi teknis yang akan diterapkan nanti di seleksi P3K guru di tahun 2021. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan nilai afirmasi nantinya, manfaatkan sebaik mungkin afirmasi yang diberikan oleh Panselnas terkait dengan untuk ujian seleksi di P3K tahun 2021 ini. Kemudian kita lihat lagi terkait dengan passing grade atau ketentuan resmi yang sudah ditetapkan oleh Panselnas terkait passing grade ini. Sebenarnya sudah diatur di dalam Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 teman-teman. Itu tepatnya di pasal 27. Kita cari terlebih dahulu.
di mana di sini dijelaskan untuk passing grade P3K 2021 atau nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis. Di pasal 27 jelaskan bahwasanya nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 itu terdiri dari nilai ambang batas kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Jadi sini ada teman-teman untuk nilai ambang batas terkait dengan wawancara. Kemudian terkait dengan pengolahan nilai untuk pengumuman hasil nantinya itu diatur pada pasal 30. Teman-teman bisa baca di sini terkait dengan pelamar pada seleksi kompetensi 1 nanti dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh nanti memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, di sini jelas teman-teman. Kemudian yang kedua, di sini teman-teman bisa baca juga terkait dengan adanya nanti nilai akhir yang sama untuk menentukan kelulusan akhir secara berurutan itu didasarkan pada yang pertama adalah nilai kompetensi teknis yang paling tinggi, nanti teman-teman ditentukan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, jika nilai sebagaimana dimaksud pada dalam huruf A masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Kemudian jika nilai sebagaimana dimaksud pada dalam huruf B masih sama juga, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Dan selanjutnya jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C masih sama juga, maka penentu kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Berarti ini dilihat dari segi umurnya lagi teman-teman. Nah, kemudian terkait dengan passing grade, memang sampai saat ini belum ada info resmi terkait dengan berapa nilai PG yang akan digunakan pada P3K guru di tahun 2021. Namun sebagai acuan kita bisa lihat nilai PG yang sudah digunakan pada tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2019. Nantinya juga seperti ini teman-teman, ada peraturan Menpan RB yang akan dikeluarkan dari Kementerian Pan RB untuk PG ini, karena yang mengatur PG itu adalah dari Kementerian Pan RB ya. Nah, maka nanti juga ada surat yang dikeluarkan atau peraturan menteri yang dikeluarkan. Nah, ini sebagai acuan kita bisa lihat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 ini untuk nilai ambang batas P3K di tahap pertama atau di tahun 2019. Kita lihat di sini untuk nilai ambang batas yang digunakan pada tahun sebelumnya. Di sini kita lihat jumlah soal di pasal 6, jumlah soal dan pembobotan nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dan huruf C. Yang pertama itu kompetensi teknis dari 40 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 3 dan salah bernilai 0. Kemudian kompetensi manajerial terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 1 dan salah bernilai 0. Sedangkan untuk kompetensi sosial kultural itu terdiri dari 10 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 2 dan salah bernilai 0. Kemudian wawancara berbasis komputer itu terdiri dari 10 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 3, 2, dan 1 tidak dijawab bernilai 0. Sedangkan untuk peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, huruf B dan huruf C paling rendah itu 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah adalah 42. Jadi di sini untuk peserta nanti telah memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terkait dengan untuk batas nilai ambang batas wawancara itu berbasis komputer. Itu nilai paling rendah nantinya adalah 15. Nah, ini adalah nilai ambang batas untuk di tahun sebelumnya teman-teman. Kita berharap semoga nilai ambang batas di tahun 2021 ini tidak jauh berbeda, karena dari segi jumlah soal sudah berbeda ya teman-teman yang akan diterapkan di tahun 2021. Semoga saja nilai ambang batasnya kita berharap sama ataupun ada perubahan tidak jauh signifikan. Oke, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.